Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 21 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-28 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kasih. Kami bersujud di hadapan-Mu, ingin mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu di hari-hari sebelumnya dalam kehidupan pribadi kami. Di hari yang baru ini, kami akan kembali mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pemenungan dan arah hidup kami dalam menjalankan kegiatan di hari ini. Berkatilah semua orang yang mendengarkan dan kirimlah Roh Kudus untuk mereka yang sedang dalam pergumulan dengan iman Kristiani. Demikian doa kami yang kami haturkan kepadamu, karena Engkaulah sebagai Allah yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 13 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, melainkan karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, melainkan juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan sabdanya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tahu berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah bersabda kepadanya, "Begitu banyaklah nanti keturunanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya,
akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Sebab Tuhan ingat akan firman-Nya yang kudus, yang disampaikannya kepada Abraham hamba-Nya. Ia menuntun umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Alleluia, 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 alleluia. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku, dan kalian pun harus memberi kesaksian sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 12, ayat 8 sampai dengan 12. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Iman itu dibuktikan setia sampai mati. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kata setia itu selalu kita dengar dalam janji sakramen perkawinan. Bukan saja dalam janji sakramen perkawinan, tetapi juga janji dalam sakramen-sakramen lainnya. Setia akan janji yang kita ucapkan di hadapan Allah
yang tidak kelihatan dalam wujud manusia, tetapi Dia hadir dalam rupa Roh. Allah selalu setia dalam janjinya, seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bahwa Abraham dan keturunannya bukan diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, melainkan kebenaran atas dasar iman. Iman tidak cukup hanya percaya atau dalam bahasa Inggris believe, tetapi kita diminta untuk mempercayakan hidup kita atau trust to Him, semuanya kepada Roh dan kebenaran dalam keadaan yang sulit sekalipun. Seperti yang dialami oleh Santo Hilarion dari Gaza, Palestina, dan Santa Ursula yang kita rayakan hari ini, bagaimana mereka mempertahankan iman mereka lewat perbuatan kasih dan kesetiaan yang diajarkan Yesus. Santo Hilarion lahir dari orang tua yang masih kafir. Setelah dewasa, Hilarion belajar ke Alexandria menjadi orang Kristen. Dia memutuskan untuk membagikan harta warisan orang tuanya kepada orang miskin, dan untuk kebutuhannya sendiri Hilarion harus bekerja keras. Demikian juga dengan Santa Ursula yang mempertahankan ajaran iman dan kemurnian dirinya. Santa Ursula adalah putri seorang raja Inggris. Suatu hari seorang raja yang masih kafir ingin meminang dirinya. Santa Ursula menolak dengan tegas dan melarikan diri ke Koln, Jerman. Akhirnya ditangkap oleh suku bangsa Hun, dipaksa untuk menyangkal imannya dan merampas keperawanannya. Namun ia menolak dan akhirnya dibunuh. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini? Mungkin hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita. Kita diminta menyangkal iman kita karena tawaran uang, tawaran karier yang lebih baik, dan tawaran jabatan yang tinggi, atau mungkin juga karena perkawinan dengan orang yang berbeda iman, sehingga kita bisa ragu dan lupa akan janji Allah untuk tetap setia beriman kepadanya. Kita bisa tergiur akan semuanya itu dan lebih memilih bukan jalan kebenaran serta mengandalkan Roh Kudus Sang Penolong. Bacaan hari ini dalam Lukas bab 12 ayat 9, Yesus mengatakan kepada kita, barang siapa menyangkal Dia di depan manusia, kita akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Karena ketika kita dalam kesesakan, ketakutan, Roh Kuduslah sebagai penolong. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita apa yang harus dikatakan kepada pemerintah dan penguasa yang dalam kacamata dunia mereka orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya. Jadi jangan takut, Allah selalu beserta kita seperti janjinya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah jika kami pernah menyangkal iman dan kebenaran dalam Engkau. Dan tambahkan iman kami jika kami masih ragu-ragu akan Engkau Sang Kebenaran. Biarlah Roh Kudus
sebagai Roh Allah yang hidup, mendampingi, menguatkan kami jika kami lemah dan mengajarkan kami berkata-kata dalam kebenaran. Ketika kami menghadapi ketakutan dan kesulitan, mampukan kami menjadi pewarta kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.